Ketika saya kembali ke daerah saya setelah pendakian Rinjani, saya membaca di berita bahwa ada pendaki yang meninggal ketika turun dari Pelawangan Senaru dan disebutkan daerah asal dari pendaki tersebut. Saya terkejut karena saya ingat bahwa saya sempat mengingatkan agar mereka berhati-hati ketika turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama perjalanan menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Kali ini perkenankan saya untuk bercerita mengenai pendakian ke Gunung Rinjani yang kedua dan rentang waktunya adalah 15 tahun kemudian. Saya memilih jalur Senaru karena konon jalur Senaru adalah jalur hutan-hutan yang sangat indah dan masih sangat lebat dan memungkinkan kita untuk dapat memenuhi kebutuhan air minum kita di titik-titik tertentu dari jalur Senaru. Saya memilih jalur Senaru melalui pos 1, pos 2, dan pos 3. Memang tidak terlalu panas karena hutannya cukup lebat dan menawan, tapi perjalanan itu saya tempuh cukup lama, masing-masing pos sekitar 2-3 jam, dan itu terbayarkan ketika saya tiba di Pelawangan Senaru, pemandangan yang menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena Gunung Barujari yang berada di tengah Segara Anak yang saya lihat 15 tahun yang lalu telah berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi dan cukup lebar sehingga memenuhi Danau Segara Anak. Pengalaman merenung di atas Pelawangan Senaru sambil memandang Gunung Barujari di atas Danau Segara Anak adalah suatu pengalaman yang penuh inspirasi dan menyebabkan sebuah perasaan sangat romansa betapa indahnya Rinjani dilihat dari sisi Pelawangan Senaru. Perjalanan ke Danau Segara Anak melalui Pelawangan Senaru adalah tidak mudah, apalagi terjadi beberapa waktu yang lalu gempa bumi sehingga membuat retakan di batu-batu dan tebing-tebing yang ada di antara Pelawangan Senaru menuju ke Danau Segara Anak. Beberapa tahun yang lalu ketika saya juga mengunjungi Rinjani, saya pernah mencoba naik dari Gunung Segara Anak menuju Pelawangan Senaru dan itu pun treknya sangat sempit dan sangat curam. Ini keadaannya jauh lebih membahayakan setelah terjadinya gempa beberapa tahun yang lalu. Jalur itu harus kita lalui dengan hati-hati dan pertimbangan yang matang untuk melangkah menuju Segara Anak. Dan apalagi apabila dari Segara Anak menuju Pelawangan Senaru, itu adalah tidak mudah. Karena tebing-tebing itu juga licin seperti granit dan sangat berbahaya apabila kita tidak memiliki alat-alat pendakian yang cukup baik, cukup aman untuk menjaga keselamatan kita dalam turun dan naik dari Pelawangan Senaru menuju Danau Segara Anak. Perjalanan pendakian ke Rinjani kali ini melalui jalur Senaru adalah dilakukan bersama teman-teman dari berbagai tempat di Nusantara. Kami bertemu di Sembalun dan memilih jalur Senaru. Perjalanan kami sudah akrab sejak dari pintu Senaru. Dan kami mendirikan beberapa tenda di atas Pelawangan Senaru, menikmati bersama-sama keindahan Danau Segara Anak. Dan ketika kami berada di sana, kami juga bertemu dengan berbagai pendaki dari berbagai daerah di Nusantara yang sama-sama ingin muncak ke Rinjani. Saya sempat menyapa beberapa di antaranya, lalu sempat menasihati mereka agar berhati-hati ketika turun dari Pelawangan Senaru, karena jalanan licin dan banyak retakan akibat gempa beberapa tahun yang lalu. Mereka mengucapkan terima kasih sambil tersenyum dan saya tidak tahu apa akibatnya setelah itu. Ketika saya kembali ke daerah saya setelah pendakian Rinjani,
saya membaca di berita bahwa ada pendaki yang meninggal ketika turun dari Pelawangan Senaru dan disebutkan daerah asal dari pendaki tersebut. Saya terkejut karena saya ingat bahwa saya sempat mengingatkan agar mereka berhati-hati ketika turun. Alangkah sedihnya saya mendengar berita itu. Tapi apa yang mau dikata, begitulah resiko pendakian di atas gunung-gunung yang memiliki ketinggian sangat tinggi, terutama seperti Rinjani. Jadi kita memang harus hati-hati dan saling mengingatkan satu sama lain bahwa ada jalur-jalur yang berbahaya dan kita harus benar-benar ekstra hati-hati memberi perhatian kepada langkah kita, kepada trek yang kita lewati, dan mempersiapkan segala peralatan yang memungkinkan untuk menjaga keselamatan kita dalam pendakian tersebut. Jadi tolong apabila mendaki Gunung Rinjani, pertimbangkan trek yang kamu pilih dan pertimbangkan jalur yang kamu pilih agar para pendaki dapat mengukur kemampuannya melalui trek-trek yang sama sekali tidak mudah bagi pemula. Perjalanan saya yang kedua kalinya ke Rinjani juga saya ceritakan di dalam buku Bila Mimpi Punya Warna. Saya akan membaca beberapa bagian dari cerita itu. Pendakian Gunung Rinjani via jalur Senaru pasca gempa menuntut persiapan fisik dan mental yang matang, serta kehati-hatian ekstra di jalur yang lebih rawan. Namun segala usaha akan terbayar dengan keindahan alam dan pengalaman yang tak terlupakan. Menceritakan pendakian Gunung Agung di Bali dan Gunung Rinjani di Lombok tidak hanya berkisar pada tantangan fisik dan keindahan alamnya, tapi juga pada pengalaman mendalam terkait budaya lokal, agama Hindu, dan jejak sejarah yang tertinggal dari masa kejayaan Majapahit. Kedua gunung ini bukan hanya puncak tertinggi di pulau mereka masing-masing, tapi juga merupakan simbol spiritual yang sakral bagi masyarakat setempat. Setiap perjalanan pendakian gunung selalu memberi hikmah kepada saya. Apa yang terjadi dalam perjalanan saya ke Rinjani yang kedua kalinya selalu juga memberikan sesuatu yang baru bagi saya, bahwa pendakian gunung harus dipersiapkan secara matang, baik itu fisik, lahir dan batin, serta persiapan keamanan yang dapat melindungi kita dalam perjalanan tersebut. Pelajari trek-trek baru, pelajari juga sejarah apa yang terjadi pada gunung tersebut. Peristiwa gempa yang melanda Gunung Rinjani beberapa tahun yang lalu harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa pastinya akan ada yang berubah dari struktur gunung, baik itu datarannya, baik itu tebing-tebingnya, baik itu hutannya, baik apapun, itu akan mempengaruhi kontur dari gunung tersebut. Itu menjadi pengalaman buat kita untuk mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kita melakukan pendakian. Walaupun saya lansia, tapi persiapan yang saya lakukan untuk pendakian gunung adalah persiapan yang cukup matang menurut saya, dan saya berpikir ulang untuk menelaah kembali apakah kapasitas saya cukup untuk melakukan pendakian Gunung Rinjani, gunung yang indah dan cukup tinggi dan termasuk Seven Summit Indonesia. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.